Di sebuah sudut di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, deru mesin dan aroma serutan kayu menjadi napas sehari-hari bagi sebuah UMKM pengrajin kayu. Setiap proses dan bagian saling melengkapi, mengingatkan hal-hal di sekitar kita yang hadir tanpa kita sadari prosesnya. Tak nampak, namun berarti. Sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi industri kayu yang sangat besar. Namun, limbah serbuk kayu yang dihasilkan dari proses pengolahan kayu masih menjadi tantangan lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini juga dialami oleh Abdul Wahid, pengrajin kayu asal Jepara yang telah menjalankan UMKM di bidang kerajinan dan mebel sejak tahun 2008. Dari usaha tersebut, dihasilkan limbah serbuk kayu yang berpotensi diolah kembali menjadi produk bernilai guna dan bernilai ekonomi. Kalau saya produksi mulai dari nol, itu memang banyak limbah. Karena dari kayu itu diketam, pasti ada ampas ketamnya itu. Kalau di 2010 di Kecamatan Sumbauku, kebetulan ada lahan di samping tempat usaha kami, di situ sampahnya kita bakar. Untuk yang skala berkelanjutan tidak ada. Tapi kalau ada masyarakat yang minta untuk serbuk untuk hewan peliharaan kayak bangsa apa itu, marmut atau apa, atau untuk ditanam-tanam untuk media tanam, untuk bunga apa, biasa ada ambil tapi tidak seberapa. Sisanya tetap kami bakar. Hingga kini, limbah potongan dan sisa kayu seringkali dianggap tidak lagi memiliki nilai guna dan dibakar sebagai jalan pintas. Padahal, kebiasaan ini memicu dampak fatal yang berlapis. Selain melepaskan emisi karbon berbahaya yang merusak ekosistem dan memicu gangguan pernapasan warga sekitar, tumpukan serbuk kayu yang dibakar sembarangan juga menjadi bom waktu yang sangat mudah tersulut hingga berujung pada bencana kebakaran besar. Alih-alih dibakar, masyarakat menggunakan sebagian serbuk kayu ini untuk media tanam, alas hewan peliharaan, atau keperluan lainnya. Hal ini menjadi langkah kecil dari upaya daur ulang yang lebih luas. Langkah berkelanjutan oleh Pak Wahid tidak hanya fokus pada lingkungan, tetapi juga aktif merangkul siswa SMK melalui program magang. Waktu terima siswa magang itu dari pihak sekolah, karena itu jurusannya SMK itu kerajinan rotan dan kayu. Mungkin lihat ada tempat produksi mebel Jepara. Jadi dari pihak sekolah datang di tempat kami untuk menawarkan kerjasama. Setiap tahun itu biasanya dikirimkan siswanya untuk magang di tempat kami selama 3 bulan. Dan itu sudah berjalan mulai 2010-an lah. Saya bersyukur sekali bisa membagikan ilmu yang saya dapat selama ini untuk kerajinan kayu, bisa syukur-syukur bisa bermanfaat bagi anak-anak SMK yang magang di sini. Dan ya alhamdulillah ada yang bantu juga di sini. Tak hanya itu, UMKM pengrajin kayu ini juga mendukung perekonomian masyarakat sekitar terkhusus bagi generasi muda melalui penyediaan lapangan kerja, memastikan aktivitas produksi terus berjalan beriringan dengan perkembangan industri modern. Serbuk kayu yang dianggap sebagai sisa produksi sebenarnya masih memiliki potensi ekonomi yang besar apabila dikelola dengan tepat. Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap SDG 12 dan 13, kami percaya bahwa serbuk kayu bukanlah akhir dari sebuah proses produksi. Berangkat dari pemikiran tersebut, kami menghadirkan inovasi sederhana berupa pemanfaatan limbah serbuk kayu menjadi briket arang sebagai sumber energi alternatif yang lebih bernilai guna. Penelitian menunjukkan bahwa limbah serbuk gergaji kayu dapat diolah menjadi briket arang berkualitas sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Bahkan, nilai kalori yang dihasilkan mencapai 5.833 kalori per gram, melampaui standar minum SNI sebesar 5.000 kalori per gram.
Sejalan dengan SDG 8, inovasi ini tidak hanya membantu mengurangi limbah dan mencemarkan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi UMKM melalui produk berbasis limbah yang memiliki nilai jual. Tak hanya itu, UMKM ini juga mendukung SDG 4 melalui program magang bagi siswa SMK yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan memperoleh pengalaman kerja secara langsung. Karena terkadang, masa depan tidak selalu lahir dari sesuatu yang baru, melainkan dari keberanian untuk melihat nilai dalam sesuatu yang selama ini dianggap sebagai sisa.